Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara yang akan dilakukan oleh surveyor dalam menilai akreditasi dengan RDOWS. Adapun penjelasan dari RDOWS adalah yang pertama R. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi yang disingkat dengan D. Kemudian yang ketiga, O. Surveyor akan melakukan observasi. Keempat, W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, kelima, S. Surveyor akan meminta Sobat Sehat melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-324 yang akan membahas lampiran kedua alat pelindung diri atau APD, penyesuaian alur pelayanan klinik pada juknis Yankes klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, lampiran 2 ini akan membahas tentang alat pelindung diri atau APD. Kita akan membahas jenis APD yang digunakan berdasarkan lokasi, target petugas atau pasien, dan jenis aktivitas. Adapun lokasi di klinik meliputi ruang tunggu, ruang bagian admisi, area administrasi, ruang pemeriksaan, laboratorium, ruang farmasi, ruang rawat inap, area lain yang digunakan untuk transit pasien, ambulans, dan ruang sterilisasi. Sobat Sehat, yuk kita lihat jenis APD yang digunakan pada kasus COVID-19 berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas pada tabel di video ini. Kita lihat tabelnya mempunyai kolom lokasi, kemudian target petugas atau pasien, dan jenis APD. Kemudian lokasi-lokasi yang akan dilihat adalah antara lain ruang tunggu, kemudian bagian admisi, kemudian area administrasi, kemudian ruang pemeriksaan, kemudian laboratorium, kemudian ruang farmasi, ruang rawat inap, area lain yang digunakan untuk transit pasien, kemudian ambulans, dan ruang sterilisasi. Sebagai catatan, APD agar dapat digunakan secara bijak dan rasional sesuai dengan petunjuk teknis. Setelah digunakan, APD harus dibuang di tempat sampah infeksius atau plastik berwarna kuning untuk dimusnahkan di insinerator atau diangkut oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. APD yang akan dipakai ulang dimasukkan ke tempat linen infeksius dan dilakukan pencucian sesuai dengan ketentuan. Sobat Sehat, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan menggunakan termoscan atau pengukuran suhu tanpa menyentuh pasien, dan observasi atau wawancara terbatas harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya kita akan bahas prinsip penggunaan APD. Adapun prinsip penggunaan APD adalah sebagai berikut. Pertama, selalu bersihkan tangan sebelum dan setelah menggunakan APD. Kedua, APD harus tersedia di mana dan saat diperlukan, yaitu ukuran yang tepat dan pilih sesuai dengan risiko atau sesuai dengan langkah pencegahan transmisi. Ketiga,
selalu kenakan APD sebelum kontak dengan pasien. Keempat, selalu lepas segera setelah kontak dengan pasien dan atau meninggalkan area pelayanan pasien. Kelima, jangan menggunakan kembali APD sekali pakai. Keenam, bersihkan dan disinfeksi APD berulang pakai setelah digunakan jika akan digunakan kembali. Ketujuh, ganti APD segera setelah APD terkontaminasi atau menjadi cacat atau rusak. 8. APD tidak boleh dipasang atau disentuh ketika pelayanan ke pasien diberikan. Khususnya, jangan sentuh wajah ketika masih memakai APD. Jika ada kekhawatiran tentang dan atau pelanggaran terhadap praktek-praktek ini, tinggalkan area pelayanan pasien ketika sudah aman, lepas dan ganti APD sebagaimana mestinya. Selalu lepas dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi sendiri. Ini dari bagian paling kotor ke bagian paling bersih. Kemudian kita akan bahas cara pemakaian dan pelepasan APD. 1. Langkah-langkah pemakaian APD gaun atau gaun. Pertama, petugas kesehatan masuk ke ruang khusus untuk pemasangan APD setelah sebelumnya mengganti baju yang digunakan ketika datang ke klinik dengan baju kerja. Kemudian yang kedua, cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. 3. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. Keempat, kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau shoes cover dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas dan menutupi celana panjang petugas. Kemudian yang kelima, pakai gaun bersih yang menutupi badan dengan baik dengan cara pertama, masukkan bagian leher, kemudian pengikat tali ke belakang dengan baik. Pastikan tali terikat dengan baik. Keenam, pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali. Kemudian tali diikat ke belakang. Ketujuh, pasang pelindung mata atau goggle rapat menutupi mata. Kedelapan, pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. 9. Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Berikutnya kita akan bahas langkah-langkah pelepasan APD gaun atau gaun. Pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor. Kedua, lepaskan sarung tangan dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil ditarik ke arah ke depan, kemudian lipat bagian ujung dalam sarung tangan dan lakukan yang sama di sarung tangan berikutnya dan secara bersama dilepaskan, kemudian dimasukkan ke dalam sampah infeksius. 3. Buka gaun perlahan dengan membuka ikatan tali di belakang, kemudian merobek bagian belakang leher, lalu tangan memegang sisi bagian dalam gaun, melipat bagian luar ke dalam dan usahakan bagian luar tidak menyentuh pakaian petugas, lalu dimasukkan ke tempat sampah infeksius. 4. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. Keempat, buka pelindung kepala dengan cara memasukkan tangan ke sisi bagian dalam pelindung kepala, dimulai dari bagian belakang kepala sambil melipat ke arah dalam dan perlahan menuju ke bagian depan dengan mempertahankan tangan berada di sisi bagian dalam pelindung kepala, kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius. Keenam, buka pelindung mata atau goggle dengan cara menundukkan sedikit kepala lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata secara bersamaan, lalu buka perlahan menjauhi wajah petugas, kemudian goggles dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Keempat, lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer
dengan melakukan 6 langkah. Kedelapan, buka pelindung sepatu dengan cara memegang sisi bagian dalam dimulai dari bagian belakang sepatu sambil melipat arah dalam dan perlahan menuju ke bagian depan dengan mempertahankan tangan berada di sisi bagian dalam pelindung sepatu. Kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius. Kesembilan, lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. 10. Lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. 11. Setelah membuka baju kerja, petugas harus segera mandi untuk selanjutnya memakai baju biasa. WHO dan CDC sampai saat ini tidak mempersyaratkan coverall. Namun, apabila klinik menyediakan sebagai alternatif, maka langkah-langkah pemakaian dan pelepasan APD coverall adalah sebagai berikut. Pertama, langkah-langkah pemakaian APD dengan coverall. Langkah-langkah pemakaian APD dengan coverall meliputi 1. Petugas kesehatan masuk ke ruang khusus untuk pemasangan APD setelah sebelumnya mengganti baju yang digunakan ketika datang ke klinik dengan baju kerja. 2. Cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. 3. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. 4. Kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu cats atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau shoes cover dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas. Jika coverall tertutup sampai sepatu petugas, maka tidak perlu menggunakan pelindung sepatu. Kelima, pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi kain berada di bagian depan tubuh. Coverall menutupi area kaki sampai leher dengan baik dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu, pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di bagian tubuh dengan menaikkan zipper sampai ke bagian leher. Hood atau pelindung kepala dari coverall dibiarkan terbuka di bagian leher. Keenam, pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. 7. Pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dengan telinga dengan baik. 8. Pasang pelindung mata atau goggle rapat menutup mata. 9. Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah melepaskan APD dengan menggunakan coverall. Pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor. Kedua, buka hood atau pelindung kepala coverall dengan cara buka pelindung kepala dimulai dari bagian sisi kepala, depan, dan kemudian perlahan menuju ke bagian belakang kepala sampai terbuka. 3. Buka coverall perlahan dengan cara membuka zipper dari atas ke bawah, kemudian tangan memegang sisi dalam bagian depan coverall sambil berusaha membuka perlahan dari bagian depan tubuh, lengan dengan perlahan sambil bersamaan membuka sarung tangan, kemudian dilanjutkan ke area yang menutupi bagian kaki dengan melipat bagian luar ke dalam, dan selama membuka coverall selalu usahakan menjauh dari tubuh petugas. Kemudian setelah selesai, coverall dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Keempat, lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. 5. Buka pelindung mata atau goggles dengan cara menundukkan sedikit kepala, lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata secara bersamaan,
Lalu buka perlahan menjauhi wajah petugas, kemudian goggles dimasukkan ke dalam kotak tertutup. 6. Lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. 7. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. 8. Setelah membuka baju kerja, petugas harus segera membersihkan tubuh atau mandi untuk selanjutnya memakai baju biasa. Sobat Sehat, silahkan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 324 ini kita telah membahas lampiran 2 alat pelindung diri yang diambil dari halaman 70-79 dari Juknis Pelayanan Kesehatan di Klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 325 untuk membahas tentang lampiran 3 alat pelindung diri. Lampiran 3 dan 4 alat pelindung diri. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.